Noun adalah kata benda yang digunakan untuk menjelaskan orang, benda, tempat, dan ide. Jenis-jenis noun, yang pertama ada common dan proper noun, yang kedua ada countable dan uncountable, yang ketiga ada concrete dan abstract noun, dan yang keempat ada collective noun. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, benda, dan hal secara spesifik. Macam-macam dari pronoun, yang pertama ada reflexive pronoun, yang kedua ada demonstratif, yang ketiga ada adjective, yang keempat ada interrogative pronoun, yang kelima ada indefinite pronoun, relative pronoun, dan interrogative pronoun. Adalah digunakan untuk menjelaskan atau yang memberi tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, dan adverb itu sendiri. Jenis-jenis dari adverb, yang pertama ada adverb of time, yang kedua ada adverb of manner, yang ketiga ada adverb of place, yang keempat ada adverb of degree, yang kelima ada adverb of frequency. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberi sifat pada suatu benda atau kata yang memberikan kekuatan untuk membatasi pemakaian kata benda atau noun. Jenis-jenis dari adjektif, yang pertama ada adjective of quality, yang kedua ada objective of quantity, yang ketiga ada adjective of numeral, yang keempat ada interrogative adjective, yang kelima ada interrogative adjective, yang keenam ada quantitative adjective. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau terjadi yang sedang berlangsung berulang kali. Macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama ada simple present tense afirmatif, yang kedua simple present tense interrogatif, dan yang ketiga simple present tense negatif. Past tense adalah yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Macam-macam dari simple past tense adalah yang pertama, simple past tense nomina digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat atau adjektif. Dari simple past nomina, yang pertama positifnya subject tambah to be tambah noun atau adjektif atau adverb. Yang negatifnya subjek tambah to be tambah not tambah noun atau adjektif atau adverb. Yang tanda tanya itu to be tambah subjek tambah noun atau adjektif atau adverb tambah tanda tanya. 2. Simple past verbal rumusnya. Yang positif subjek tambah verb to, yang negatif subjek tambah denote tambah present verb atau verb one, yang tanda tanya did tambah subjek tambah present verb atau verb one tambah tanda tanya. 3. Past continuous tense menanyakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung. Nah, rumusnya yang positif subjek tambah be, was atau were tambah verb in. Yang negatif subjek ditambah be, was, were tambah not tambah verb in, dan yang tanda tanyanya itu be, was, were tambah subjek dan tambah verb in. Simple future tense, aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian di masa yang akan datang. Yang positif itu subjek tambah will tambah verb one tambah objek atau subjek tambah to be tambah going go tambah verb dan tambah objek. Untuk yang negatifnya subjek tambah will tambah not tambah verb one atau objek subjek atau to be tambah not tambah going go tambah verb one tambah objek. Yang intro negatif will ditambah subjek ditambah verb one tambah objek tambah tanda tanya atau to be tambah subjek tambah going go tambah verb one tambah objek. Gerund
adalah suatu kata yang dibentuk dari verb dan kata kerja dengan menambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Macam dari gerund sendiri berdasarkan fungsi dalam kalimat. Yang pertama ada subject of sentence sebagai subjek kalimat. Yang kedua ada object of sentence sebagai objek kalimat. Yang ketiga ada subject of complement sebagai pelengkap. Yang keempat ada object of profession. Yang kelima ada appositive. Ya, yang pertama subject of sentence yaitu subjek gerund plus to be atau verb plus object. Yang kedua object of sentence yaitu subject plus V plus object gerund. Yang ketiga subject of complement. Yang keempat ada object of profession, subject plus predikat plus profession plus gerund. Yang kelima appositive. Artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun. Jenis dari artikel sendiri, yang pertama ada definite article, the, indefinite article, a and n, 3 zero article, 4 the used with all, artikel the digunakan dengan all, yang 5 unnecessary definite article yang tidak perlu. 10. Conjunction word sebagai kata penghubung yang berfungsi menghubungkan suatu kata atau frasa atau klausa dengan kata atau frasa atau klausa lainnya. Jenisnya yang pertama ada coordinating, yang ketiga ada subordinating, yang ketiga ada correlative conjunction. 11. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dan bagian lain dalam kalimat. Jenis-jenisnya, yang pertama ada preposition of time atau kata depan waktu konteks waktu. Yang kedua ada preposition of place, digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, yang ketiga preposition of movement digunakan ketika kata mengatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakan. Ada preposition of manner digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau dikerjakan dalam kalimat. Yang kelima, ada preposition of purpose yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dari kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Yang keenam, preposition of quantity yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. 12. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Rumusnya ada third person, singular pronoun, he, she, it, singular noun, Tom, man.